masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Insiden pohon tumbang ya, mobil keambrekan sama orangnya luka. Sebuah mobil ringsek akibat tertimpa pohon tumbang. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu digerebek polisi. Mendekati datangnya bulan Ramadan, harga bahan pokok kian melambung. Dana bagi hasil atau DBH dari sektor pajak Bandar Lampung belum disalurkan oleh Pemprov Lampung. Alasannya tidak jelas dan terkesan tidak transparan. Ini dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, pada Rabu siang. Tunggakan dana bagi hasil yang dikelola Pemprov ke Kota Bandar Lampung tahun 2023 sekitar 100 miliar rupiah. Belum lagi ditambah tunggakan pada tahun 2022 sebesar 15 miliar. Pemkot Bandar Lampung mendesak Pemprov Lampung segera membayar dana bagi hasil tersebut sebab akan dipakai untuk membiayai pembangunan di tahun ini. Kalau Bunda lihat juga Pak Gubernur kayaknya nggak mau tahu dengan persoalan ini. Dan kalau bagi hasil ini kan untuk daerah. Kalau daerah bagi hasil itu hak daerah, tidak boleh ditahan-tahan. Apalagi kayak pemerintah Kota Bandar Lampung ini. Triwulan 1, 2, 3. Itu sekisaran 100 miliar. Dan di 2022, 15 ya Pak ya, yang belum terbayar. Jadi 115 miliar. Dan ini sangat membantu daerah. Dan kita membangun bukan hanya gaya-gaya, itu memang program pemerintah yang memang harus dibangun. Sementara itu, upaya penagihan dana bagi hasil telah berulang kali dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Bandar Lampung. Namun hingga kini belum jelas kapan dana dari pungutan pajak tersebut akan dibayarkan. Kalau DBH dari provinsinya aja bisa 100 miliaran. Di luar yang pajak rokok tadi gitu. Tapi kan mereka nggak bilang kapan mau bayar yang pajak DBH-nya. Kalau menurut aturan DBH itu dibayar per triwulan. Harusnya ya di bulan Maret besok dibayar, harusnya ya. Dana bagi hasil yang dikelola Pemprov berasal dari pungutan pajak kendaraan, bahan bakar kendaraan bermotor hingga pajak rokok. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Proyek pembangunan pengembangan unit suatu kota atau superblok di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Waihalim dihentikan sementara oleh Pemkot Bandar Lampung. Alasannya, proyek tersebut belum mengantongi izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Proyek tersebut dibangun di atas lahan seluas 20 hektar yang berada di tengah permukiman padat. Lahan proyek dibangun sekitar 2 meter lebih tinggi dibanding lahan permukiman sehingga berisiko bisa menyebabkan banjir di permukiman warga. Pemkot Bandar Lampung berjanji akan memperbolehkan lagi proyek ini berlanjut asalkan pengelolaannya melengkapi perizinannya. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan sebelum mereka memiliki persetujuan lingkungan atau memiliki dokumen lingkungan, apakah itu AMDAL, TPL atau SPPS, kategorinya AMDAL. Artinya pada saat AMDALnya sudah dimiliki ya mereka boleh membangun. Kan jelas tuh ada narasi yang di papan segel yang dibangun material. Di lahan proyek Superblok akan dibangun perumahan mewah dan berbagai gedung pencakar langit hingga puluhan lantai yang akan digunakan untuk mal dan hotel. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sula penegakan hukum yakni dengan tujuan memberikan efek jerah kepada Sepanjang 2023, KPK menerima 108 pengaduan tentang masalah korupsi dari masyarakat Lampung.
Ini terungkap pada kunjungan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK ke Lampung di Gedung Semergo, Bandar Lampung, Rabu pagi. Meski demikian, pihak KPK tidak merinci laporan itu di daerah mana saja. Namun, KPK mengingatkan pemberantasan korupsi membutuhkan integritas keluarga untuk mencegah pejabat menyelewengkan jabatannya. Pada kegiatan bimbingan teknis keluarga berintegritas ini, Pemkot Bandar Lampung berjanji untuk terus menyosialisasikan pencegahan korupsi sejak dini. Hal ini melibatkan pelajar sejak SD hingga SMA. Laporan. Dan memang setiap tahun kami melaporkan melalui kpk.go.id jumlah pengaduan masyarakat yang ada se-Indonesia. Itu kita laporkan di provinsi A berapa, B berapa, dan di provinsi Lampung. Jadi Lampung ya. Lampung itu ada sepanjang Januari sampai dengan Desember 2023 ada 108 laporan. Tentunya kalau misalkan kita masih dalam bentuk laporan itu ada diverifikasi. Gitu ya. Dan alhamdulillah dari 2023 sampai 2022 sampai sekarang ini anak-anak khususnya untuk juga mensosialisasikan anti korupsi di antara teman-teman mereka, karena dari segi ini kita harus mulai anti korupsi kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, harapan kita semua dengan anak-anak bisa mensosialisasikan ini juga mereka terapkan nanti di rumah. Itu harapan kita semua. Sejak dibentuk pada akhir 2023, KPK menangani 1.681 pelaku korupsi. 371 diantaranya adalah PNS dan 141 diantaranya adalah perempuan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjadi teladan dalam maupun kepada anak-anak. Pemberian penghargaan kepada personil Polresta Bandar Lampung yang berprestasi dan seorang warga kediaman Bandar Lampung berhasil menggagalkan upaya pembegalan motor yang terjadi di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame pada pertengahan Februari lalu. Saat itu, Ahmad Raski menolong seorang perempuan yang mengendarai motor sedang dibegal. Dengan spontanitas, Raski menabrakkan motornya ke motor pelaku dan dua pelaku akhirnya bisa ditangkap. keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Atas keberaniannya itu, pada Rabu pagi, Raski mendapatkan penghargaan dari Kapolresta Bandar Lampung karena membantu menangkap penjahat. Penghargaan juga diberikan kepada jajaran Polsek Sukarame yang dengan cepat mengungkap kasus pembuangan bayi di bawah jembatan beberapa waktu lalu. Mas Ahmad Raski, karena dengan kepahlawanan beliau ya, pada saat terjadi tindak pidana pembegalan, nah, beliau saking pedulinya ini untuk membantu korban sehingga menabrakkan motornya pada tersangka, sehingga kita berhasil menangkap pelaku pembegalan tersebut. Nah, ini harapan kita pada warga Bandar Lampung, mari kita tumbuhkan untuk berani melawan kejahatan. Nabrak Pak, dengan berani saya lawan dan saya pingsan di situ. Ini nggak takut kita pada saat melawan itu, bagaimana? Enggak Pak, berani aja, ya udah biasa. Untuk para pemuda Bandar Lampung khususnya apa ini yang mau disampaikan untuk melawan kejahatan yang ada di Bandar Lampung? Lawan aja selagi berani. Polisi menyatakan kejahatan akan terungkap jika ada bantuan peran dari masyarakat. Untuk itu, polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di lingkungannya. Lebih Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kesehatan untuk bisa hadir